Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap masa dalam hidup kita adalah masa yang sangat berharga. Berapapun usia kita, apapun masanya, bagaimanapun situasinya. Karena masa apapun, berapapun usia kita, dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita alami, panggilan Tuhan bagi kita tetap sama. Mari kita hidup bagi Dia. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan layanilah Dia. Saudara, tidak ada yang lebih berharga daripada panggilan Tuhan ini dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, satu hal yang perlu kita insyafi, bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara, hal ini seharusnya tidak perlu kita ragukan. Karena kita tahu, kapankah Ia menciptakan segala sesuatu? Bukankah Ia tentukan waktunya sendiri? Kapankah Ia mendatangkan air bah? Dan kapankah air bah itu berhenti? Bukankah Tuhan yang tentukan? Saudara, kapankah Abraham dan Sarah menerima anak kandung mereka, yaitu Ishak? Bukankah Tuhan yang tentukan waktunya? Saudara, berapa lama bangsa Israel berada di tanah pembuangan Babel? Bukankah Tuhan yang tentukan waktunya? Saudara, dengan pemahaman seperti itu, sebagaimana Nuh atau Abraham atau umat Tuhan pada masa lalu, maka kita harus hidup sebagaimana rancangan Tuhan di dalam waktunya dan masanya. Saudara, orang-orang semacam ini mengekspresikan bahwa ia adalah umat Tuhan. Kita sekarang berada di masa antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama 2000 tahun lalu dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di mana masa ini adalah masa anugerah. Saudara, apa rancangan Tuhan bagi kita? Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 19, ayat 11 sampai 27. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dengan perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil.
juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan adalah perumpamaan tentang mina. Saudara, mina adalah mata uang koin Yunani. Saudara, nilainya sekitar 100 drachma. Ini juga mata uang Yunani. Dan saudara, 1 drachma itu kurang lebih nilainya senilai dengan 1 dinar. Dan saudara, kita tahu bahwa 1 dinar itu adalah upah pada masa itu untuk 1 hari. Dan saudara, Alkitab mencatat bahwa seorang bangsawan, dia mau pergi jauh, lalu memanggil 10 hambanya, dan memberikan kepada mereka 10 mina. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu 10 mina menjadi nilai yang sangat berharga. Saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini di dalam konteks Tuhan meresponi bagaimana orang-orang Yahudi pada zaman itu mempunyai ekspektasi ketika Yesus menuju Yerusalem, maka mereka akan melihat kerajaan Allah. Yang dimaksud dengan kerajaan Allah bagi mereka yang mereka harapkan adalah yaitu kerajaan Israel yang sifatnya politis dan lahiriah. Namun, bukan itu maksud Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, saudara, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, maka kita harus melayani Dia atas apa yang telah Ia percayakan kepada kita. Saudara, setiap orang boleh mempunyai satu ekspektasi. Namun saudara, ekspektasi tidak bisa dapat dikatakan sebagai sesuatu yang real di dalam hidup kita. Karena ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan masa dan waktunya Tuhan, maka itu sekedar ekspektasi yang sifatnya tidak real. Saudara, itulah yang menjadi respons daripada orang-orang Yahudi. Saudara, mengapa mereka mempunyai ekspektasi adanya kerajaan Israel yang dipulihkan? Karena mereka tidak tahan disebut sebagai orang yang dijajah oleh Romawi. Sehingga mereka ingin secepat-cepatnya Tuhan memulihkan kerajaan Israel. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan pada masanya. Tuhan ingin sebuah respons yang berbeda. Karena yang Tuhan ingin berikan adalah satu berkat rohani bagi umat Tuhan. Yaitu mereka mengalami pengampunan dosa dan mereka menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bekerja sesuai masa dan waktu Tuhan. Itulah yang digambarkan di dalam perumpamaan tentang mina ini. Ketika seorang bangsawan pergi untuk dinobatkan menjadi raja, maka dia memanggil hamba-hambanya, 10 hambanya dan kasih 10 mina. Maka dia minta supaya hamba-hambanya mengerjakan uang mina ini sampai dia datang kembali. Artinya apa, saudara? Artinya ada masa waktu yang ditetapkan oleh bangsawan ini. Dan masa waktu itu adalah kesempatan bagi hamba-hambanya untuk mengerjakan kepercayaan yang berharga yang diberikan kepadanya. Saudara, inilah pesan Tuhan kepada kita. Saudara, masa yang Tuhan berikan kepada kita adalah masa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengerjakan hal-hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Saudara, tentu saudara dan saya tahu kepercayaan yang sangat hakiki dan yang sangat penting dan berharga itu, yaitu Injil. Saudara, Tuhan ingin
di antara waktu antara kedatangan yang pertama dan nanti kedatangan kedua, Tuhan mempercayakan Injil kepada kita untuk kita mengerjakannya, memberitakannya kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melakukannya, kita sesungguhnya adalah hamba-hamba yang setia, yang melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, masa ini masa anugerah. Masa ini adalah masa perkenanan itu. Dan masa ini adalah masa Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dengan kuasanya. Dan saudara, ketika engkau dan saya menjadi hamba yang setia, melakukan panggilan kita, mengemban kepercayaan Tuhan berikan kepada kita, saudara dan saya akan melihat karya Tuhan yang ajaib. Dan satu kali nanti ketika dia datang, kita akan bersuka cita. Karena kita kedapatan sebagai hamba yang baik dan setia. Yang kedua, saudara, keselamatan bukan tergantung kepada apa yang kita kerjakan. Tetapi apa yang kita kerjakan itu adalah ekspresi apakah kita beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, kita tidak boleh salah mengerti perumpamaan ini. Saudara, orang yang ketiga yang tidak mengerjakan mina yang dipercayakan kepadanya, keselamatan yang diperoleh bukan karena dia melakukan mina itu atau mengerjakan mina itu. Dan jika dia tidak selamat bukan karena dia tidak melakukan atau mengerjakan mina itu. Namun apa yang dia kerjakan itu mengekspresikan bagaimana persepsi dia mengenai Tuhannya. Kalau kita baca, mengapa dia tidak melakukan tugas yang dipercayakan kepada dia? Karena dia tidak percaya kepada bangsawan itu yang menjadi raja. Karena dia menilai, dia tidak bisa percaya kepadanya karena dia menilai orang itu jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita kerjakan tidak bisa menyelamatkan kita. Namun apa yang kita kerjakan itu adalah ekspresi dari apa yang terdapat di dalam batin kita. Saudara, ketika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, maka itu nyata dengan apa yang kita kerjakan secara lahiriah. Saudara, jikalau kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa dia akan datang kembali, maka saudara dan saya, mau tidak mau, saudara pasti dengan sukacita, engkau dan saya akan bekerja dengan rela melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, menjadi berkat bagi orang lain, merindukan banyak orang mengalami kasih Tuhan. Mengapa? Karena saudara dan saya percaya Tuhan akan segera datang. Dan kita akan berkata, Tuhan, saya merindukan engkau datang yang kedua kali. Mengapa? Karena kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, apakah engkau sudah melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Itulah iman yang engkau miliki kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami supaya kami memahami masa yang Tuhan sediakan kepada kami dan apa yang perlu kami lakukan. Karena firman Tuhan dengan jelas memberitahukan ada yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai orang percaya untuk kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Di mana Tuhan mengutus kami masuk ke dalam dunia meskipun kami bukan dari dunia ini. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa bukan apa yang kami kerjakan yang memantapkan keselamatan kami. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kami di dalam iman kami, itulah yang memantapkan keselamatan kami. Karena itu yang Tuhan jamin. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bisa mengenal iman kami kepada Engkau dengan apa yang kami lakukan. Ajar kami terus mengintrospeksi diri
Dan semakin kami mengenal Engkau, semakin kami sadar Tuhan Yesus Engkau akan datang kembali. Kami semakin bergiat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.